Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, silakan. Ana urid an as'al, apakah orang yang hafalannya sedikit boleh jadi imam salat? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, sedikit itu apa? Alif lam mim sudah gitu. Idza kana hunalika syakhsun ladayhi hifdhan min al-Qur'an al-Karim biqadr qalil, hal yasihhu lahu an yakuna imaman fi as-salah? فليتفضل من يجيب. طيب نبدأ من الشيخ سلمان. تفضل تفضل الشيخ محمود تفضل. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أيها الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أما بالنسبة للإجابة عن السؤال نقول وبالله التوفيق. حفظ القرآن الكريم ليس شرطا على أصح الأقوال للإمامة، ولكن القراءة الصحيحة الخالية من الألحان. ولكن إذا وجد الحافظ يقدم، لأن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، واختلف الفقهاء في أقرأهم لكتاب الله عز وجل، فبعضهم قال أفقههم، وبعضهم قال أحفظهم، وبعضهم قال أعلمهم. لكن هذا الشخص الذي لديه حفظ قليل هو يحاول أن يحفظ القرآن الكريم، ولكن إذا وجد من هو أحفظ منه وأتقن للقراءة فهو يقدم للصلاة عليه، هو يقدم عليه. لكن إذا كان هو أفضل الموجودين يصلي ولا حرج، لكن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. يبقى إذا وجد الأحفظ والأتقن للقراءة يقدم. لكن موجود بعض الحفاظ يحفظ القرآن الكريم كاملا ولكن لا يتقن قراءة القرآن الكريم ويلحن في قراءة القرآن الكريم، فهذا لا يقدم، لأنه لا يقرأ القرآن الكريم كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم نزل بهيئة وكيفية مخصوصة لا يجوز لأي بشر أن يحيد عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه جبريل كما تعلم من الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين بهذه الطريقة وبهذه الكيفية، فلا يجوز لنا أن نغير فيها. فالذي يقرأ القرآن بدون أحكام وبدون تجويد فهو يقرأ القرآن خطأ، قراءة غير صحيحة، قراءة غير صحيحة. لذلك بعض العلماء قال لو أقسم بالله أن الذي يقرأ القرآن بدون أحكام وبدون تجويد أن الذي يقرأه ليس بقرآن فلا يحنث في يمينه، لا يحنث في يمينه. يبقى المهم قراءة القرآن قراءة صحيحة متقنة خالية من الأخطاء. هذا وبالله التوفيق. Baik, beliau menyampaikan setelah beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa berada dalam kemuliaan, diridhoi oleh Allah, dan semoga yang hadir di sini tanpa kecuali diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang pertama. Kemudian beliau masuk pada jawaban, sesungguhnya hafalan Al-Qur'an itu bukan syarat utama ya dalam hal untuk menjadi imam. Syarat yang terpenting dari hafalan Al-Qur'an ini adalah terkait dengan bacaan yang benar, yang terhindar dari kesalahan-kesalahan bacaan, terutama hukum-hukum tajwidnya yang terkait dengan itu semuanya. Jadi jika ada hafalan pun Anda misalnya cukup untuk digunakan dalam salat, tapi bacaan-bacaannya benar, sempurna tajwidnya, hukum-hukumnya, maka dia dibenarkan menjadi imam. Namun demikian ada skala prioritas untuk bisa menempatkan imam ini.
adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika memang ditemukan yang lebih banyak hafalannya dari yang tadi, maka yang banyak hafalannya dahulukan. Dengan catatan yang banyak hafalan ini pun benar dalam hukum tajwidnya. Ya, terbebas dari lahan, kesalahan dalam membaca. Panjang dibaca pendek, pendek dibaca panjang, ya, kemudian tebal tipisnya, kemudian juga pengucapan kalimat dengan benar, karena sedikit saja keliru dalam pengucapan huruf itu bisa merubah kepada makna. Karena itulah jika ada kemudian yang sedikit hafalannya tapi benar lebih bagus dari bacaannya, maka ini didahulukan dibandingkan banyak hafalan tapi tidak bagus dalam bacaannya. Tapi kalau kemudian ada yang lebih baik hafalannya dan juga bagus bacaannya, maka ini yang paling utama untuk menjadi imam. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, mana yang didahulukan di sini jika ada orang-orang yang kemudian hafal Quran, tapi juga misalnya ada yang fikihnya lebih bagus. Ya misalnya ilmunya lebih bagus, pengetahuannya lebih bagus, paham maknanya, lantas kemudian ada yang kedua, hafalannya lebih banyak. Mana yang didahulukan di antara ini? Jadi terdapat perbedaan pendapat, yang satu mengatakan tetap yang hafal Quran didahulukan, yang lain mengatakan yang fiqih itu yang didahulukan, yang afqah, yang lebih paham hukum, paham makna didahulukan. Tapi catatan yang paling utama dari keduanya ini, tetap jika standar bacaannya memenuhi hukum tajwid yang telah disampaikan dan diajarkan oleh Nabi SAW, seperti Nabi menerima dari malaikat Jibril disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Nabi kemudian diwariskan pada para sahabat, dari sahabat kepada para tabi'in sampai dengan kepada kita semua. Karena itu orang-orang yang belajar Quran, sebagai tambahan dari saya, kalau benar kemudian belajarnya, itu biasanya mendapatkan sanad dia, ya, ijazah. Ijazah ini tersambung dari guru-gurunya ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, ke atasnya lagi, sampai nanti ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami insyaallah? Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, ana urid dan as'al, apakah boleh kita baca Al-Quran pada saat salat malam? Hukumnya gimana Ustaz? Ya, tentu saja harus ini. Mungkin mushaf ini maksudnya, ya. Sa'ala sa'il ma hukmu qira'atul mushaf 'inda salat at-tahajjud. أو يصلي صلاة التهجد ومعه المصحف يقرأ مع المصحف وما حكم ذلك فليتفضل مشكورا من يتفضل بالإجابة تفضل طبعا تفضل أو أمر مشورة بينهم يبدأ من الشيخ أحمد عصام تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لهذا السؤال وهو متكرر جدا خصوصا في رمضان، ولكن الحمد لله هو السائل يسأل الآن في شهر صفر الآن في صفر نعم، فالحمد لله استعداد يعني طبعا الحمد لله زي يدل على وجود الهمة. الحمد لله رب العالمين أعاننا الله وإياكم. فلا بأس من حدوث مثل ذلك في الصلوات اللي هي السنن، حيث أنه يجوز فيها ما لا يجوز في الفريضة. السنن يجوز فيها الجلوس مع استطاعتك للقيام، السنن يجوز فيها ركوب الدابة مع هذا يمكن سنة مهجورة. كذلك يجوز فيها أن يقرأ من المصحف وأن يضع علامة أيضا في المصحف، لا بأس في حدود منفعة تعلمه. وكان بعض الصحابة وبعض العلماء يستعين على الليل في قراءة القرآن وفي القيام بالقرآن، فإذا وجد مسألة علمية تحتاج إلى بحث أو تعينه على دليل ما، وضع علامة وهو يصلي أو إشارة فيها، فلا بأس من ذلك. لكن إذا كنا نصلي جماعة في مسجد يعني أو في رمضان يعني، فالأولى طبعا أن يكون الإمام حافظا حتى يكون قدوة للآخرين. Naam. Baik, Allah barik fikum. Beliau menyampaikan jawaban, ini bertanya apa hukumnya pegang mushaf waktu sholat khususnya tahajud. Ya, beliau menyampaikan tahajud itu masuk dalam sholat sunnah, dan ada perbedaan khusus yang spesial antara sunnah dengan fardu, yang tidak berlaku kemudian di sholat fardu bisa berlaku di sholat sunnah. Ya, misal dalam sholat fardu orang yang mampu berdiri tidak boleh duduk. Ya, tidak boleh duduk dan bisa dianggap batal sholatnya. Adapun dalam sholat sunnah dia bisa duduk. Ya, jadi yang tidak berlaku di salat fardu boleh berlaku di salat sunnah. Dalam salat fardu misalnya, ketika Anda salat tidak bisa Anda memegang mushaf. Ya, apalagi dalam salat sendirian, apalagi jadi imam misalnya. Dalam salat sunnah itu diperkenankan jika ada di dalamnya maksud-maksud tertentu yang membantu kemudian kekhusyuan salat atau membantu amalan-amalan kita yang di luar itu yang sedang ditargetkan.
Misal, Anda sedang targetnya ingin murajaah, kan? Anda targetnya ingin mengulang hafalan, Anda ingin menyimak bacaan imam. Dalam solat-solat sunnah itu diperkenankan, sepanjang itu tidak mengganggu kekhusyuan dalam solatnya. Namun demikian, untuk yang jadi imam, maka yang diutamakan yang hafal, yang tidak megang mushaf. Jadi diutamakan yang hafal, imam. Karena syarat imam salah satunya adalah dia hafal apa yang dibacakan. Kalau nggak hafal, kenapa jadi imam? Dan supaya tambahan sedikit tidak menimbulkan persoalan di makmumnya, ya begitu imam pegang mushaf, makmumnya komentar, imam aja masih nyontek, apalagi saya, gitu kan, bisa. Nah itu jadi hal-hal demikian itu bisa diutamakan. Jadi ini yang disampaikan oleh beliau, yang aula, yang paling utama adalah Anda bisa menghafalkannya, tapi kalau itu kemudian ditujukan untuk membantu pemahaman atau target-target tertentu dalam sunnah itu diperkenankan. Bahkan para ulama dulu, kata Syekh Ahmad Yassam, ulama-ulama dulu itu juga sering memberikan tanda pada ayat-ayat yang setengah mereka pelajari. Misal, sedang berhenti di Al-Baqarah ayat 30, diberi tanda oleh mereka. Ketika sulit memahaminya, dibawa dalam sholat malam atau dalam sholat tertentu. Mereka sholat, minta petunjuk kepada Allah memahaminya. Setelah itu kemudian datanglah kemudian jawaban-jawaban dari Allah, memberikan isyarat-isyarat demikian maknanya. Ini banyak sekali yang dipraktikkan oleh para ulama, termasuk Al-Imam Al-Bukhari ketika akan menuliskan setiap satu dari hadisnya, maka beliau sholat terlebih dahulu, kemudian kalau tenang, beliau kemudian tuliskan untuk meneruskan tulisan hadisnya. Sebagian dituliskan di Makkah Masjidil Haram, disempurnakan kemudian di Masjid Nabawi selama 16 tahun kurang lebih. Ya Allah Ta'ala a'lam bissawab. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya dan caranya jika seorang wanita ingin menjadi pendakwah? Jika seorang wanita ingin menjadi pendakwah, ma huwal hukmu wa kadzalika at-tariqah idza kana hunalika al-mar'ah targhabu fi an takuna da'iyah. Hal yajuzu lil mar'ah an takuna da'iyah wa mal tariqah husul 'alayha? Falyatafaddal mashkura. Masyaallah, ini generasi penerus ulama-ulama perempuan setelah generasi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Falyatafaddal man yatafaddal minkum ijabah. Baik. Syekh Ahmad Hasan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Rasulillah. امسحوا كده وقولوا الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور. سنه امسح وجهك وقل الحمد لله الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. نعم حتى تصبحوا دعاء جميعا إن شاء الله. Masya Allah. Teman-teman, beliau berikan nasihat dulu dari wajah-wajah yang penuh pancaran sinar ini. Ya, kalau Anda sedang merasakan kurang fokus, ngantuk, gitu kan, sebagainya, wajah-wajah yang bercahaya ini, maka cobalah baca doa yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fi marahu Jundub bin Junadah wa Muadz bin Jabal. 181, ya, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan ada tafsilnya ditemukan juga dalam hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, ketika beliau menyampaikan riwayat di dalam Sunan Abu Dawud nomor hadis 1369, ya, ketika beliau melihat Nabi SAW bangun dari tidur, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam hina istaiqadha min naumihi fajalasa qalilan famassaha, ya, biyadihi min athari naumi. Jadi beliau kemudian kalau sudah bangkit, jadi bangun dari tidur jangan langsung berdiri, tapi duduk dulu, tenang, ya. Kemudian hilangkan dulu ngantuknya. Ya, hilangkan dulu ngantuknya baru baca doa. Tsumma yalih bid doa. Ya, jadi jangan sampai baca doa dalam keadaan ngantuk. Alhamdulillahilladzi. Hapus dulu, kata beliau, hilangkan dulu baru kemudian baca. Kadang-kadang perenungan saat bangun itu untuk bisa kita sadar lagi, itu memakan waktu yang tinggi. Bangun ingin tahajud jam 3, bangun setengah 3, sudah bangun kita berusaha mengatasi ngantuk dulu begini, begitu sadar jam 6 aja kan, kadang demikian. Baik, fadhal Syekhna. أما بالنسبة للسؤال فهو سؤال عظيم لا يفكر فيه إلا العظماء. نحن حقيقة نحتاج في كل بيت إلى داعية من الرجال وداعية من النساء، في كل منزل، في كل قلب ما يكون داعيا للخير، وهذا حال المؤمن دائما. ليس شرطا أن تكون داعية في الخارج منزلها، لكن ممكن تكون داعية داخل منزلها. فالذي أسس للإمام الشافعي كانت أمه، والذي شجع البخاري أيضا كانت أمه، والذي علم ابن حزم كانت النساء أيضا. هكذا النساء كان لها دور. وأمنا عائشة هي أم المؤمنات وأم المؤمنين، هي القدوة في هذا المجال،
أم المؤمنين السيدة عائشة التي تفرغت لجمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت أكثر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته خصوصا داخل بيته من أمنا عائشة. وكانت يعني السيدة عائشة يعني عجيبة جدا، أخذت من أبيها علم الأثر والأنساب وأنساب العرب، كانت تحفظ شعر العرب، وكانت تعرف في الطب وفي التاريخ. فهذا من عجيب أمر أمنا عائشة، ليس فقط في العلوم الشرعية لكن أيضا في العلوم الإنسانية والعلوم الطبية. فهي قدوة لبناتنا وأمهاتنا أن تتعلم لكي تعلم الآخرين. هذا يعني يكفي كمثال ونموذج وتشجيع، وبارك الله في الجميع. Baik, Allah yabarik fikum, jazakumullah khair wa tafadhaltum min al-ijabah ra'i'ah. Ini ada catatan untuk teman yang bertanya ini. Kata beliau, ini pertanyaan yang sangat baik sekali, yang mungkin tidak terfikirkan juga oleh banyak orang. Sesungguhnya para ibu itu, setiap perempuan itu memang sudah seharusnya menjadi dai. Jadi dai dengan batasan-batasan tertentu, khususnya dai di keluarganya. Ya, berdakwah di keluarganya, menyiapkan anak-anak yang saleh, menyiapkan generasi yang terbaik. Jadi sebelum keluar siapkan di dalam. Dan banyak contoh-contoh yang kemudian, Allah, dari persiapan seorang ibu yang baik ini melahirkanlah kemudian anak-anak yang hebat. Kenapa ibu tidak berinvestasi pahala? Istithmar dakhili fil ailah lil aulad wal jil, ya, fil mustaqbal. Kama amilathu yani ummu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumallahu taala. Jadi kenapa ibu tidak berinvestasi di dalam rumah? Ibu tidak harus misalnya menjadi ulamanya, tapi anaknya yang kelak jadi ulama besar seperti yang dikerjakan oleh ibundanya al-Imam Asy-Syafi'i. Ini single parent, Bu, Pak, single parent, tapi bisa mendidik anaknya menjadi imam besar. Demikian Imam Ahmad juga seperti itu. Demikian Ibnu Hazm juga dididik demikian. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal itu ibunya mendidik beliau malam-malam kalau tahajud dibangunkan, kalau musim dingin airnya dihangatkan, dibawa ke majlis para ulama. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i digendong oleh ibundanya, datang sampai tawaf di Mekah, sampai kemudian jadi ulama besar, sampai pergi ke Irak, sampai datang kafilah dari Irak ke Mekah menyebut qala Muhammad bin Idris, qala Muhammad bin Idris, qala Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya, fas'alathum man huwa Muhammad bin Idris. Ya, siapa Muhammad bin Idris? Wa huwa syabun ata min Makkah. Faqalat ummu huwa ibni. Ya, dia anak saya katanya kan. Jadi ibunya yang mendidik dia sehingga menjadi orang hebat di kemudian hari. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, kalau memang dakwah ini ingin menjadi passion dalam kehidupan Anda yang perempuan, maka itu pun terpuji, silahkan. Ya, seperti Sayyidah Aisyah pernah mencontohkan itu. Dan memang dipersiapkan oleh Nabi, itu di antara sunnah Nabi. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu dari sejak kecil kelihatan bakatnya. Bahkan kata Syekh Ahmad Yassan tadi, dari sejak kecil beliau sudah hafal nasab-nasab perempuan pada saat itu. Bayangkan, nasab perempuan hafal tuh sekampung. Jadi kalau ditanya, ini anak siapa? Wah, ini anak si Fulan, binti Fulan, binti Fulan, binti Fulan. Nasab orang-orang Arab hafal. Ya, kalau Anda tanya misalnya di sini, siapa nama wakil bupatinya? Oh, Pak Hengki bin ini, bin ini, bin ini, bin ini. Ya, Anda siapa? Kalau ditanya gampang, saya Asep, ya, keturunan Nabi Muhammad SAW, keturunan Nabi Adam, Ibnu Adam. Kalau ditanyakan paling gampang begitu, tapi Sayyidah Aisyah hafal dari awal sampai akhirnya. Dan beliau juga tahu ya di masalah-masalah kedokteran, belajar kedokteran. Ya, kata tadi Syekh Ahmad Yasam, baik di ulumul insaniyah, ya, masalah-masalah yang umum. Jadi pendakwah itu bukan hanya sekedar harus hafal di bidang-bidang misalnya keislaman, tafsir, ayat Quran, hadis dan sebagainya, tapi perkuat itu juga dengan ilmu-ilmu umum. Ya, sehingga bisa tafsiran kita ayat-ayat itu dibuktikan dengan hukum-hukum semesta. Belajar fisika supaya bisa menafsirkan bagaimana hukumnya jamak qasar, berapa ukurannya. Dulu 3 farsah. 3 farsah itu berapa kilometer sekarang? Bagaimana bisa dikonversi ke 82 kilometer? Itu pun syaratnya apa? Apa rumus kecepatannya? Ya, kalau kita ingin menempuh jarak 82 kilo tapi kan kecepatannya lebih cepat sehingga sampainya sebelum waktu sholat. Apakah di situ boleh berlaku jamak dengan qasar? Di fisika kan S sama dengan V kali T, itu kan? Jarak sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Nah, kalau kecepatan makin kencang, maka percepatannya kemudian menguat. Kalau percepatannya kemudian menguat, maka momentum untuk sampainya lebih cepat dari sebelumnya. Waktunya lebih berkurang. Untuk menemukan T itu kan S dibagi V. Ya, kalau saya pengen ke Bandung itu kecepatannya lebih tinggi lagi, 240 km per jam, itu kan? Sampai ke rumah sakit Hasan Sadikin misalkan. Nah, ke Bandungnya. Maka yang tadinya 3 jam bisa 2 jam, bisa 1 jam kan? Ya, kalau Anda berangkat kemudian zuhur, kalau kecepatannya ringan sampai sini asar, mungkin berlaku hukum jamak. Tapi kalau kecepatannya banyak sampai sini sebelum asar, maka tidak berlaku jamak pada saat itu. Maka ini akan sangat menentukan. Kadang-kadang belajar ilmu umum itu menjadi tafsiran yang paling bagus untuk menafsirkan agama.
Anda belajar hukum fisika, hukum gaya, bab gaya, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Terapkan di bidang akidah. Iman yang kuat maka akan mendorong kita untuk beramal yang banyak. Ya, iman yang kuat, iman Anda sedikit, maka amalnya pun sedikit. Al-iman wal amal. Sama, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Pukulannya sedikit, bunyinya sedikit. Tapi pukulan kencang, bunyinya kencang. Maka iman yang kuat melahirkan amalan yang kencang. Iman yang sedikit melahirkan kemudian amalan yang sedikit. Bagaimana bisa menguatkan iman dan sehingga amalannya kuat, maka keluarkan lagi. Sehingga efek gayanya lebih kuat. Ambil di situ. Sama dengan hukum terapannya, ya, hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. F berbanding lurus dengan P. Terapkan dalam hukum akhlak. Orang yang banyak gaya, banyak tertekan. Ya kan? Maka kalau ini kita amalkan dalam kehidupan, maka semuanya akan saling melengkapi. Wa kadzalika hunalika Ibnu Rushd wa huwa tabib, ya. Ibnu Rushd itu dokter bedah. Tapi bisa mengarang kitab Bidayatul Mujtahid, kitab fikih. Ini di Islam itu kalau Anda melihat orang-orang pintar di masa lalu, mereka tidak akan cukup di satu bidang. Tidak akan cukup di satu bidang. La yanhasir lil ulama illa qudama, yakni fi majal al-ilm al-wahid. Fahum mufassir fi nafs al-waqt aidan wa hum muhaddith. Nafs al-waqt aidan wa hum min al-ahli al-riyadiyah, ya riyadiyin, min ahli al-hisab. Yakfikum yani Ibn Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Ghazali, Al-Imam Al-Ghazali, ya, wa ashbah dzalika. Jadi ini dorongan yang kuat, silahkan jadi pendakwah, ya disiapkan dari sekarang, masuk dalam jurusan dakwah tapi yang serius. Cintai ilmunya, siapkan diri kita, karena biasanya kalau sesuatu dikerjakan dengan cinta, maka akan serius. Ya, seorang anak muda yang sedang cinta pada pasangannya, dengar batuk sedikit aja, dari Kalimantan pulang dia ke Bandung. Ya. Maka demikian orang yang ahli ilmu, kalau dia cinta pada ilmunya, dia tidak akan mengabaikan setiap hurufnya. Pasti setiap huruf pun akan jadi perhatiannya. Wal hub wal mahabba lil ulum hadha aidan muhim jiddan. Indama antum tuhibbuna al ilma, fa antum yani sawfa tahtamuna bi kulli harfin min al huruf wa bi kulli kalimatin min al kalam fima tata'allamuna min al ulum al muayyana. Wallahu taala a'lam. Hukumnya perempuan yang haid memegang mushaf, ma hukmu al haid في التعامل مع المصحف. حكم الحائض في التعامل مع المصحف، قراءتها أو لمسها أو ما أشبه لذلك. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قال العلماء بأنه لا يجوز للحائض مس المصحف أو القراءة في المصحف، ولكن المسألة فيها تفصيل. قال العلماء بأنه إذا كانت مدة الحيض قليلة بحيث أن الحافظة للقرآن الكريم لا تستطيع أن تنس، لا بأس، لا تمس المصحف. لكن إذا زادت مدة الحيض وتخاف النسيان فحينها يجوز للحائض أن تمس المصحف بحائل وتقرأ القرآن الكريم. هذه هي الإجابة مختصرة، والله أعلى وأعلم. أما حكم الحائض في دخول المسجد، أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا لضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والله أعلى وأعلم. Baik, ada dua persoalan di sini. Pertama tentang perempuan yang sedang haid, ya, bagaimana hukum jika perempuan ini ingin bersentuhan dengan mushaf atau ingin membaca al-mushaf, apakah boleh memegang mushaf atau membacanya? Kata beliau, kembali kepada ayat di firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak diperkenankan kemudian menyentuh mushaf Al-Qur'an kecuali orang-orang yang disucikan atau hamba-hamba yang disucikan. Dalam konteks ini punya suci, ya, dalam keadaan yang suci. Suci dipahami dengan dua hal. Bisa dipahami dengan wudu, ya, karena wudu disebut juga dengan taharah. Bisa dipahami suci terbebas dari hadas atau penyakit-penyakit yang tidak memperkenankan bersentuhan dengan ibadah. Seperti kalau di perempuan haid. Maka di sini kata beliau, dari ayat ini para ulama memberikan pandangan. Pandangan yang pertama, ini pandangan yang umum sifatnya. Jika ada perempuan yang sedang haid, maka berdasarkan ayat ini, maka tidak diperkenankan ia bersentuhan dengan mushaf. Dan detil dari larangan ini dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, jika haidnya dalam masa yang singkat, bukan masa yang panjang, ya, dan di situ tidak dikhawatirkan misalnya lupa dengan ayat-ayat yang tidak dihafalkan, bisa sedang menghafal, ya, sedang kemudian mengkaji, dan dia masih ada teringat di situ, bisa mendengarkan bacaan,
ya bisa dari speaker aktif, bisa menyimak dari situ, maka tidak perlu kemudian dia menyentuh mushaf untuk sengaja membacanya. Maka hukum berlaku di sini, tidak diperkenankan dia bersentuhan dengan mushaf atau membacakannya, sengaja baca, jika memang dengan keadaan menyimak pun bisa dicukupkan untuknya. Tapi jika ada darurat yang sangat untuk dia, misal dalam keadaan dia khawatir lupa dengan hafalannya, tidak dicukupkan dengan menyimak saja. Tidak ada perangkat untuk menyimak. Dalam keadaan speaker aktif tidak ada, di tempat yang tidak bisa mendengar Quran, tapi dia punya mushaf, dan dia khawatir kalau tidak mengulang dari kebiasaannya, dia bisa lupa. Maka dalam konteks ini sebagian ulama memperbolehkan dengan catatan tadi, dengan syarat untuk menguatkan hafalannya saja. Dalam hal ini konteks belajar. Sama dengan akhwat yang sedang mengajar misalnya, ya. Kalau dia khawatir dengan keadaan dia itu headnya kemudian tidak mengajar, dan dengan tidak mengajar ini orang-orang tidak mendapatkan manfaat dan waktunya hanya di situ saja, maka diperkenankan dia pada situ mengajar dengan memberikan bimbingan-bimbingan ayat-ayat Quran yang dia bacakan. Ada detail dari sini, ada sebagian termasuk Imam Malik mengatakan dia niatkan dengan niat untuk tidak membaca. Tapi niat hanya untuk misalnya mengulang dengan bacaan atau mendengarkan bacaan atau membacakan secara terbata-bata dengan tidak dimaksudkan membacakan Quran secara keseluruhannya. Yaitu ada detail di dalamnya. Jadi secara umum yang diambil secara umumnya adalah tidak diperkenankan kecuali dalam keadaan-keadaan darurat seperti yang tadi dimaksudkan. Keadaan yang terdesak, keadaan yang dibutuhkan seperti untuk mengajar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dibahas oleh Ustaz insyaallah. Saya pernah mendengar bahwa kurban kita akan menjadi kendaraan orang yang berkurban saat di akhirat. Apakah benar Ustaz? Oh ya, saya pun demikian pernah mendengar dan membaca juga referensi-referensi terkait, khususnya ada riwayat yang disandarkan kepada Nabi SAW dengan kalimat istafrihu dhahayakum, ya gemukkanlah, baguskanlah hewan-hewan sembelihan kalian, fa innaha matayakum 'ala sirat. Karena sesungguhnya hewan-hewan kurban, hewan-hewan sembelihan yang dibaguskan itu nanti akan datang di hari kiamat menjadi kendaraan kalian melewati sirat, ya, melewati jembatan penyeberangan yang menentukan antara rahmat ataukah azab, antara surga ataukah neraka. Namun demikian persoalannya riwayat ini dan riwayat-riwayat terkait, ya nanti ada beberapa jenis lafaz-lafaz yang berbeda, ada yang thamminu, ya, atau yang azimu, ya, besarkan, baguskan, cari yang terbaik di hewan kurban kalian, dan ujungnya sama bahwa sungguhnya hewan-hewan itu akan menjadi kendaraan tunggangan kalian saat melewati as-sirat atau di hari kiamat. Seluruh riwayat-riwayat ini persoalannya dinilai oleh para ulama-ulama pakar di bidang ahli hadis itu sebagai riwayat-riwayat yang sangat lemah, bahkan sebagian diantaranya tidak memiliki asal, ya, sehingga disebut hadis-hadis yang bermasalah. Bahkan Ibn al-Arabi al-Maliki menyebut hampir seluruh hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan kurban, ya, yang dimaksudkan keutamaan ini yang berlebihan, yang seperti tadi disampaikan, itu tidak ditemukan kekuatannya, ya, atau dipandang lemah, ya, dalam persoalan-persoalan terkait dengan keutamaan-keutamaan penyembelihan hewan kurban. Di sini kita bisa temukan beberapa ulama mengomentari spesifik atas riwayat yang tadi disampaikan, seperti Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Talhisul Habir juga menyebut riwayat ini sangat lemah sekali. Demikian dengan misalnya As-Sakhawi, ya, As-Sakhawi pakar di bidang penelitian hadis, beliau punya kitab namanya Maqasidul Hasanah, juga senada dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani menilai hadisnya sangat lemah sekali. Demikian juga Al-Munawi dalam Faidul Qadir, beliau menyebut bahwa ini pun sangat lemah sekali. Dan beberapa ulama termasuk Al-Imam As-Suyuti juga beliau menilai bahwa hadis ini sangat lemah sekali. Namun ada yang menarik, beberapa komentar para ulama sekalipun pandangan mereka menyebut bahwa ini riwayat-riwayat ini lemah, bahkan pada sebagian riwayatnya yang lain itu tidak ada asalnya, tidak ada ketersambungan kepada Nabi SAW, sehingga disebut dengan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang cacat sanad. Namun demikian, ada komentar yang sangat juga cukup bagus dari sebagian kalangan ulama yang menyebutkan bahwa boleh jadi perkataan-perkataan ini sesungguhnya bukan ingin menunjukkan maksud dari real aslinya ini menjadi kendaraan, tapi berupa majas atau kiasan, karena ungkapan-ungkapan dalam bahasa Arab itu seringkali juga bisa bermakna kiasan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hewan-hewan ini, ya, jika memang kita bisa mencari yang paling bagus, mencari yang paling baik, maka dimungkinkan pahalanya semakin bagus.
ya semakin baik, semakin banyak. Dan dengan banyaknya pahala ini yang akan memudahkan kita melewati as-sirat karena timbangannya semakin besar. Timbangan semakin banyak. Ya, bukankah kurban pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari anak Nabi Adam alaihissalam adalah kurban yang terbaik? Ya, kurban yang paling bagus, ya kan? Seperti disebutkan, disyaratkan di Quran surah ke-5 Al-Maidah ayat 27 itu, ya, watlu alaihim naba abnai adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima, ya, wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan bacakanlah Muhammad SAW, ajarkan kepada mereka kisah tentang dua anak Adam, ya, alaihissalam, dengan kisah yang sebenar-benarnya. Ketika mereka dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah kurban, ya, maka diterima yang satu, yang lainnya ditolak. Siapa yang diterima ini adalah anak Adam alaihissalam yang berkurban dengan hewan ternaknya, ya, dipilih yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling indah tampilannya, itu yang diterima. Sementara yang satunya lagi tidak mendapatkan penerimaan karena memilih kualitas yang paling jelek dari hasil perkebunannya. Nah, ini di sini, ya, kemudian terlihat bagaimana kesungguhan untuk berkorban itu sampai-sampai ketika Allah pun menurunkan surah Al-Kautsar, ya, kepada Nabi Muhammad SAW yang menjamin surga terbaiknya dengan segala keindahan nikmatnya, sampai-sampai Allah memerintahkan Nabi bersyukur untuk memperbanyak salat, kemudian juga berkorban, ya. Dan perhatikan kalimatnya, inna a'tainakal kautsar fasalli, ya, maka salatlah li rabbika, kepada Rabbmu, wanhar, ya, dan berkurbanlah. Kalimatnya menggunakan nahar. Nahar itu sepakat dalam bahasa Arab digunakan untuk apa? Unta, ya, hewan sembelihan untuk unta. Sedangkan unta tingkat yang paling tinggi, yang paling bagus, yang paling besar, yang paling banyak manfaatnya. Nah, ini memberikan isyarat kepada kita bahwa jika kita akan berkorban, maka dengan anggaran yang mungkin kita bisa keluarkan, cari yang paling bagus hewannya. Jika harta kita misalnya cukup berlebih, maka dengan harta itu cari yang paling terbaik, ya, cari yang paling bagus, yang paling gemuk, yang paling banyak manfaatnya. Maka dari situ apa yang bisa didapatkan? Keikhlasan kita dengan berkorban itu yang menjadikan pahala bisa berlipat. Dengan pahala berlipat, mizannya semakin kuat, semakin berat, dan dengan semakin berat ini, itu yang berpeluang kemudian menghadirkan ridha Allah Subhanahu wa taala, menutupi kesalahan kita sehingga mempercepat kita melewati sirat. Barangkali ini yang dimaksudkan menjadi kendaraan dalam konteks amalnya, bukan konteks kemudian hewannya, karena Allah sendiri menyampaikan dalam surat Al-Hajj ayat ke-37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, yang sampai bukan darahnya, tapi yang sampai kepada Allah ketakwaan kitanya. Dan dengan takwa ini kendaraan terbaik dan pakaian terbaik yang kita kenakan untuk bisa menghadap Allah dan mempercepat kita melewati sirat guna menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Jadi kita simpulkan dari segi sanad kualitasnya sangat lemah. Bahkan bukan hanya sangat daif jiddan, tapi juga ada yang la aslalahu, nggak ada asalnya, ada yang palsu dan sebagainya. Tapi dari segi matannya, dari segi isinya, ada isyarat yang menunjukkan ini bermakna kiasan, dalam arti pemahaman memperbagus hewan kurban supaya pahalanya banyak, dan dengan pahala itu itulah kendaraan terbaik untuk menuju surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian cara memahaminya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meringankan segala apa yang kita ikhtiarkan untuk mudah dilakukan, dan semuanya mendapatkan penerimaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, jangan bersandar kepada hadis ini karena hadisnya sangat lemah, bahkan sebagian besar adalah diduga palsu, tapi boleh memaknai hadis ini dengan makna kiasannya, dengan pengertian yang tadi saya sampaikan. Allahu ta'ala alam bissawab.